Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marina Siahaan, guru dari SMK YPK 1 Biak, Papua, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan video peer teaching saya dengan materi pembelajaran konsep dasar ilmu ekonomi, media pembelajaran, PowerPoint, dan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Pagi Bu. Semangat Ibu dengar. Coba selamat pagi semua. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Ya, pagi-pagi kita harus semangat ya. Ya, Bu. Hari ini kita belajar apa? Belajar ekonomi, Bu. Ekonomi Bu Guru. Ya, benar, Martina. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita awali dengan doa. Nah, untuk mengawali doa dipimpin oleh, silakan Marsianita bisa? Bisa Bu Guru. Ya, silakan Ya. pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Marsianita. Sama-sama Bu Guru. Baik. Ya, baik. Di sini Ibu akan coba absen kehadirannya. Ini untuk pertemuan kita pertama kali ya. Ya Bu Karena ini Guru. kelas 10 kok. Benar, Bu. Jadi absen. Sepertinya 2 orang tidak hadir ya. Iya, Bu. Ini sakit izin. Ya. Izin kayaknya Bu Guru. Satunya izin ya. Satunya tanpa keterangan. Ya, ini sudah pada kenal semua sama teman-temannya. Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Nah, bagus. Jadi ini kita belajar ekonomi. Nah, kita harus semangat karena kita tahu ekonomi itu kan pelajaran yang sebenarnya bukan pertama kali kalian dapatkan, tetapi dari SMP. Itu di pelajaran IPS ya. Jadi Ya, Bu. ekonomi itu bukan hal yang pertama kali atau baru kalian dengar selama ini. Nah, di sini Ibu akan meneruskan bagaimana atau lanjutan waktu kalian belajar ekonomi di SMP dulu. Nah, ini kita belajar tentang, untuk di kelas 10 ini kita belajar tentang pertama sekali konsep dasar ilmu ekonomi. Sudah pernah dengar? Sudah, Bu. Sudah pernah? Sudah, Bu. Ya, waktu SMP ya. SMP, Bu. Ya, bagus. Nah, di sini Ibu akan atau Ibu share screen-nya PowerPoint tentang pembelajaran kita hari ini. Sudah lihat semua? Belum, Bu. Belum nampak Bu. Belum ya? Sudah Bu. Ya Bu Guru. Ya, Bu. Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini, kompetensi dasarnya itu tentang mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, indikatornya itu memahami pengertian ilmu ekonomi, kemudian menganalisis masalah ekonomi yang berkaitan dengan kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kemudian menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita dapatkan hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian nanti diharapkan mampu memahami pengertian ilmu ekonomi dengan manusia dengan benar. Kemudian kalian nanti mampu menganalisis masalah ekonomi, yaitu kelangkaan dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kemudian nanti ada presentasi kelompok, yaitu menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi berdasarkan data informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Jadi di sini nanti kalian bisa melihatnya
atau mencari sumber-sumber lain dari buku, dari internet, banyak toh. Ya, Bu. Semangat, masih semangat. Masih Bu. Masih, Bu. Pagi-pagi itu harus semangat. Kemudian inilah pengertian ilmu ekonomi. Sudah pernah dengar ya? Ya, Bu, Ya, sudah Ibu pernah. Oikos dan Momos sudah pernah. Jadi Ibu lewatkan aja. Kemudian ini ilmu ekonomi adalah studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Ini menurut Paul A. Samuelson. Di sini ada pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terdiri dari ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, kemudian ada ekonomi terapan. Nah, teori ekonomi ini dibagi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Sudah pernah dengar di SMP? Sudah, Bu. Ya. Pernah. Pernah Bu. Nah, ini adalah salah satu merupakan inti masalah ekonomi. Tentang apa? Ada gambar di sini, bisa lihat semua. Bisa, Bu. Tentang apa? Tuan Bu. Tentang Kebutuhan Bu. Ya, Tentang kebutuhan kebutuhan. ya. Ada di sini yang tidak punya kebutuhan? Oh punya Bu, guru saya punya Bu. Semua Ya, punya, ya. Bu. Kebutuhan, Bu. Ya, tapi pernahkah tidak membagi-bagikan kebutuhan itu? Atau menggolongkan kebutuhannya menurut apa seperti itu? Pernah? Pernah Bu Guru. Ya, tidak Pernah. semuanya, Bu Guru. Waktu Ya, SMP begitu. sudah tahu Bu, materinya ada Kalau Bu. waktu SMP sudah pernah, tapi tidak membagi. Kalau kita macam seperti biasa, yang hidup biasa tidak pernah membagi-bagikan itu. Nah, Itu. ya, bagus Lydia. Kemudian, nah, bisa lihat gambar di sini. Bisa, Bu. Bisa Bisa. Bu Guru. Kira-kira gambar apa ini? Tuh ada. Ini Tempat gambar sekolah, tas. rumah Tas. mewah, Gambar orang. Mewah, rumah Rumah, mobil, mobil yang rumah, bagus. mobil, baju. baju. Ya. Pokoknya Kemudian ini hidup gambar mewah apa lah. lagi? Ada Ini bangunan, Ada obat-obatan, terus ada anak sekolah, anak ada gedung kuliah, bertingkat, ada ada obat-obatan, orang ada sakit. jalan raya. ada orang sakit, ada bagus, obat, bagus. ada- Kemudian ini gambar apa? Ini pelatihan. Ikut pelatihan Anak Bu. kerja. Ya. Latihan. Nah, dari semua gambar itu, kira-kira sudah tahu ini tentang masalah tentang kebutuhan manusia? Ada yang bisa ini? Tuhan, tapi Sudah. Tentang kebutuhan ya, ini tadi dari gambar yang tadi kebutuhan yang dibagi menurut 4, yaitu intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek. Sudah? Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Sudah? Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama, porselin. Porselin Ya, Bu. ada? Ada Bu. Porselin. Porselin sehat. Sehat Bu. Kemudian Lydia, iya, Bu, ada. Magdalena. Magdalena, Magdalena nggak ada kayaknya. Oh, jaringan tadi katanya jaringannya Bu ya. Jaringan, Jaringannya. Bu. Iya. Tadi hadir. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Maria, ada Marsianita, kemudian Marta. Kelompok 3 Martina, Siap, Ibu. Lisa. Kemudian kelompok 4 Mary dan Mukhtar. Sudah? Sudah jelas untuk kelompoknya? Sudah Bu. Jelas Bu. Jelas. Nah, di sini untuk kelompok 1 silakan diskusi tentang kebutuhan menurut intensitasnya. Silakan ditulis supaya tidak lupa.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kemudian untuk kelompok 2, kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Sudah? Sudah, Untuk Ibu. kelompok 3, kebutuhan menurut sifat. Kelompok 4, kebutuhan menurut subjek. Silakan didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan diskusi. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Bu, Ayo, waktunya berapa Tina. menit ya, Bu? Waktunya kalau 20 menit bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Ya, silakan Ibu kasih waktu 20 menit. Atau ada pertanyaan untuk diskusi kelompok kita hari ini? Bu, Tidak tapi ada, Bu kalau Guru. kita Tidak ada, pakai Ibu. waktu lama, takutnya jam istirahat cepat ya, Bu. Jam istirahat. Ya, Iya. jadi 20 menit aja ya. Ibu rasa sudah cukup 20 menit untuk diskusinya. Cukup, Iya, Bu. Bu. Ya, silakan diskusikan. Ayo, Tina. Kita diskusi kelompok 3. Dia bagaimana? Kita apa ya sifatnya ya? Ya, Bu bisa. Marta, itu kebutuhannya Iya. bagaimana, Bu Marta? Marsianita gimana? Chat saja ya. Marta, Kebutuhannya itu Kelompok nanti satu. kita bagi berdasarkan sifat. Kita Oh, lihat begitu. sifatnya apa Lin, saja. Ibu Lin, bisa itu kita bisa jawab Sifat saja itu langsung. kebutuhan yang menyangkut Oke, sifat iya, itu iya. apa saja. Begitu. Yang kalau yang Bu, kelompok tadi 2 itu jelaskan Marta, nanti itu ya. kebutuhan menurut waktu. Iya. Oh. Iya. Nanti Kalau dijelaskan. kalau Marsianita kita itu kebutuhan menurut sifat. Menurut Kalau Ibu Lin, oh iya kita sifat. intensitasnya. Jadi itu Iya. gampang itu tentang kebutuhan Iya, primer. kita sekunder, tersier itu. intensitasnya. Marsianita dan Maria, sebentar siapa yang membaca hasil diskusi? Terserah saja. Ayo, Lin, kita Oke, duluan ya. Kita Ibu. duluan tampil ayo. Bu lihat Iya, di sini kita ya. siapa? Siapa yang Tina. Ibu yang udah bisa langsung Ibu. menjawab. Tina saja Langsung yang aja. baca ya. Kelompok 2 sudah, Bu Kelompok Guru. 3. Kelompok 2 sudah satu selesai. duluan sudah. Sudah selesai? Sudah, Bu Sudah, Guru. Ibu. Tati yang baca. Punyanya saya tidak bisa dibaca. Kenapa Martina? Ya, Tina. Yang saya tidak bisa dibaca, Bu. Oh, jaringan. Teman-teman yang lain bagaimana? Yang duluan aja dulu ya. Ya. Melisa Yang bisa kelompok bantu? satu dulu. Bisa, Ibu. Silakan dibantu temannya ya. Baik, Bu. Kelompok Lin, satu saya mau presentasi. Ya, kelompok 1 duluan. Lin, saya baca yang nomor 1, jawab Ayo, nomor ayo. 1. Terus nomor 2-nya Lin, terus nomor 3-nya Magdalena ya. Magdalena. Iya. Iya, iya. Kayaknya Harus Magdalena aktif tidak. ya. Ibu Magdalena kayaknya tadi Baik, jaringan. Bu. Oh, jaringan ya. Iya. Oh, berarti dia baca yang 2 saja sudah. Iya. Nanti dia jawab yang kedua saja. Nomor 1 dan 2. Oke, Ibu kita Ini lanjut Mary ya. gimana? Ibu nggak dengar suara Mary nih? Ada, Bu, tapi suara serak-serak nih. Bu Guru, Bu Mary. Bu Guru, ini Mary itu Ya. kayaknya lagi ada apa badan lagi tidak enak itu Mary. Oh, Mary kurang sehat. Iya, Iya. Ibu. Iya. Jangan lupa minum obat ya Mary. Makasih, Bu. Ya, supaya besok tetap sekolah ya. Iya. Oke, Ibu, kita lanjut ya presentasi dari kelompok 1. Boleh. Mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah siap, Bu. Oke, silakan. Mary, Oke. Korselin dengan Lydia ya. Iya. Oke, Oke, silakan. Ibu. Terima kasih. Di sini kelompok kami, kelompok 1 akan berusaha menjawab pertanyaan yang sudah disediakan oleh guru kami. Pertanyaannya, kebutuhan berdasarkan kebutuhan intensitas ya, Bu. Iya, benar. Nah, jadi di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah jenis kebutuhan yang harus dipenuhi
agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Kehidupan jenis ini disebut juga dengan kebutuhan alamiah. Contohnya kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan. Itu kita semua udah tahu, Bu. Sandangnya, pangannya, papannya. Nah, terus yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi dan meningkatkan kenyamanan kebutuhan ini. Setelah kebutuhan primer, beberapa contoh kebutuhan sekunder adalah kulkas, pokoknya yang mahal-mahal lah, Bu. Ya. Oke, coba yang nomor 3, teman yang jawab ya, Bu. Bisa? Ya, Korselin ya? Boleh. Ya, Lin jawab dulu, Lin. Boleh. Ya, Bu. Yang ketiga itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini pada umumnya dipenuhi karena seseorang belum merasa cukup. Jadi setelah dia memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, dia belum merasa cukup. Jadi dia mau lagi memenuhi kebutuhannya yang berikut, kebutuhan tersier. Barang-barang yang bertipe tersier dapat meningkatkan status sosial seseorang. Contohnya misalnya emas, perhiasan emas, kapal pesiar, mobil, dan sebagainya. Itu, Bu. Bagus. Dari kami kelompok Itu aja. Iya, Ibu. Iya, Bu. Itu presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kasih tepuk tangan buat temannya. Kemudian, atau ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah, Ibu. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih Korselin dan Lydia. Ayo, Ya, Bu. setelah itu kelompok berapa? Kelompok 2, Bu Guru. Boleh. Tadi Maria dengan Marsianita ya? Yanita, Iya, Bu. Marta. Silakan. Iya. Terima kasih. Saya Kak, Marta. Ya, iya, Mas. Saya baca dulu ya. Silakan. Saya baca Ya. dulu baru nanti lagi ya. Ya. Terima Iya, kasih. siap. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kelompok 2, 1. Pertama, jenis serta contoh kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifat dibagi menurut sasaran alat pemuas kebutuhan yang digunakan. Jenis kebutuhan ini terbagi menjadi 2, yaitu 1, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Nomor 2, Marta. Ayo, Marta. Baik. Iya, Ibu. Saya akan menjawab nomor 2. Dari kelompok kami, jawaban nomor 2 yaitu kebutuhan rohani bersifat kejiwaan. Contohnya, agar tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita perlu mendengarkan musik atau menonton tayangan yang favoritnya kita, Ibu. Itu jawaban dari kami kelompok 2, Ibu. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ada tanggapan dari kelompok Sama, lain? Ibu. Kelompok lain ada tanggapan? Ada, Ibu. Kalau begitu kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok berapa lagi? Kelompok Kelompok 3, Ibu. 3, Ibu. Silakan. Saya, Ibu. Dari kelompok 3. Martina dengan Melisa ya? Iya, Tina dengan Melisa, Ibu. Silakan. Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Menurut subjek yang membutuhkannya, kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi kebutuhan individu dan umum. 1, kebutuhan individual. Kebutuhan ini merujuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya, seniman membutuhkan alat lukis dan atlet membutuhkan alat olahraga. 2, Tina, coba jawab lagi. Ayo Tina. Iya, Saya Bu. lanjut. Saya punya, iya. Saya Tolong lanjut, Sat. Oh iya. Saya bantu ya, Bu. Kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan banyak orang, misalnya jembatan, penyeberangan, trotoar, dan lainnya. Ini hasil kami dari Tina dan saya, Bu. Terima kasih.
Terima kasih kelompok 3. Bagaimana dengan teman yang lain? Ngerti Bu Guru. Berarti ayo kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Sudah presentasi. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo, Mary dengan Mukhtar. Baik Ibu. Saya akan mewakili kelompok kami, kelompok 4. Jadi jenis kebutuhan menurut waktu itu ada 2. Yang kebutuhan sekarang dengan kebutuhan yang akan datang. Untuk kebutuhan yang sekarang itu yang kebutuhan yang sifatnya mendesak, ya, yang artinya apabila tidak dilakukan sekarang maka itu akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Ya, contohnya seperti kayak kita haus maka kita harus minum gitu. Kalau kita perut mules dan ingin rasa buang air maka harus berak gitu. Makanya ini yang dimaksud dengan kebutuhan sekarang. Nah, Ibu Mary bisa kah baca yang kedua? Oh, iya Ibu. Saya lanjutkan dari Mokhtar tadi. Yang kedua itu adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan yang akan datang ini adalah kebutuhan yang kita penuhi di kemudian atau kebutuhan yang dapat ditunda. Jadi kebutuhan yang akan datang pemenuhannya bisa kita dapatkan ada beberapa tahun ke depan. Nah, contohnya daripada kebutuhan yang akan datang ini adalah yang berhubungan dengan persediaan, menabung, asuransi kesehatan, atau dana pensiun, ataukah dikatakan juga anak sekolah. Karena anak sekolah nanti ada beberapa tahun baru mendapatkan dia punya hasil. Itu saja Bu, hasil dari kami kelompok terakhir. Terima kasih Ibu. Bagus. Berarti semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sudah Ibu. Iya Bu. Sudah Ibu. Dah, ayo mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya jawabannya bagus dan luar biasa. Jadi dari gambar-gambar ini kita bisa menggolongkan kebutuhan-kebutuhan manusia tadi menurut intensitas, menurut waktu pemenuhan, menurut sifat dan subjeknya. Kemudian di sini juga nanti Ibu ada kasih PowerPoint tadi sesuai dengan jawaban kalian tadi. Kemudian setelah itu kalian akan belajar kelangkaan. Sudah pernah dengar kata kelangkaan? Ini merupakan bagian dari masalah ekonomi juga. Pernah dengar kata kelangkaan? Pernah Ibu. Kelangkaan itu ini Ibu bahas sedikit saja. Ini untuk pembelajaran kita selanjutnya atau pertemuan kita selanjutnya. Jadi ini ada kelangkaan, kemudian ada penyebab kelangkaan. Ini merupakan materi yang akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Jadi mohon disiapkan bahan-bahan atau sumber-sumber yang berhubungan dengan kelangkaan. Jadi kalau kita diskusi lagi seperti tadi, semuanya sudah siap. Mengerti? Mengerti Bu. Masih semangat? Masih Bu Guru. Itu harus semangat. Sudah? Jadi sudah untuk pembelajaran kita hari ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi, dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kelangkaan dan penyebab kelangkaannya. Jadi kita akan diskusikan lagi pelajaran ini di minggu depan. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Tidak Ibu. Sudah cukup Ibu. Tidak Bu.
Baik Ibu, Sudah? satu orang menyimpulkan Ibu dari Tadi ini. membuat resume bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagus Mukhtar. Ayo, ada yang bisa? Pembelajaran kita hari ini Bu sangat menarik karena di mana kami semua yang ada di dalam kelas sudah mengerti semua, paham semua tentang kebutuhan-kebutuhan. Bagus. Jadi Ya, sudah Bu. bisa menggolongkannya ya. Jadi jangan cuma tahu Ya, kebutuhan sudah bisa. makan dan minum saja. Jadi kebutuhan manusia itu banyak ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Ya Ibu. Ada lagi yang Ya, bisa Ibu. menyimpulkan? Jadi saya sedikit Ibu. Jadi yang kita pelajari hari ini ada menyangkut dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu terbagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan intensitas, ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan subjek, ada yang berdasarkan sifatnya. Dan itu masih ada pembagiannya lagi. Mungkin itu saja Ibu kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Mukhtar. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi jangan lupa ya tugasnya untuk minggu depan persiapkan materi masalah kelangkaan untuk kita diskusi seperti yang tadi. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Ada yang bisa memimpin kita dalam doa? Ayo siapa? Ayo Ibu. Saya Bu Guru. Ayo Mukhtar. Ayo Mukhtar, Baik. kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mukhtar. Jadi Sama-sama. sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Ya, Bu Guru. Iya, Bu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat. Salam sehat, Bu Ibu. Guru.